Kasih Pelayanan Perpustakaan, Ibu Natalia Ardi. Yang kami hormati Master Trainer Nasional Ibu Dian Nurgayeni, serta para peserta sosialisasi perpustakaan, program perpustakaan berbasis inklusi sosial. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena taufik dan hidayahnya pada hari ini Senin 29 Maret 2021 kita dapat mengikuti acara sosialisasi perpustakaan, program perpustakaan berbasis inklusi sosial. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum acara kita mulai, yang pertama apa? Buku dulu ya. Terus kemudian terus kemudian 1 unit modem, kemudian yang terakhir itu 1 unit smart TV sama 1 unit printer. Sudah lengkap ya? Dan ini 1 unit komputer. Komputernya belum ya? SSD-nya sudah. Kalau lainnya baru ya teman kawan. Iya, itu satu area. Ya. Nah, kalau yang beringin itu yang pertama apa yang Mbak? Buku dulu ya. Nah, unitnya sama, cuma antara masing-masing bisa sama. Cuma datanya yang tidak bersamaan. Kalau beringin itu sudah di tahun 2020 ya. Itu kalau yang payungan sama kawan baru di 2021 ini ya. Desember tapi sudah terima ya buku itu ya. Yang buku sudah di tahun 2020 kayaknya. Ya. Tapi ini kelihatannya di perpusnas tahun anggarannya tahun anggaran 2020. Ya ditunggu aja komputernya itu. Itu terus kenapa sih pada ini kami mengundang yang satu desa 4 orang, yang pertama Kades, yang dari itu PKK, yang karantina dan pengelola perpustakaan. Yang dimaksud itu yang diundang. Jadi gini, perpustakaan, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dari besarnya ya. Nanti kalau detailnya nanti ini yang akan menambahkan. Jadi perpustakaan itu bertransformasi, artinya perpustakaan itu bukan hanya untuk tempat pinjam, pengembalian dan data perpustakaan. Namun bertransformasi perpustakaan itu bisa digunakan berbagai kegiatan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan sosial. Jadi mungkin kenapa sih kenapa nggak dinas ini, dinas tenaga kerja atau perindak yang mengampu itu. Jadi kita hanya melaksanakan kegiatan ini tidak mempunyai target peserta harus berapa, dengan anggaran berapa, tidak. Kita hanya peserta itu dari perpustakaan dan literaturnya itu dari buku yang ada di perpustakaan terkait dengan pelatihan-pelatihan. Pelatihan apa saja sih nanti ini akan jadi untuk PKK itu keterkaitan mungkin nanti keterampilan, untuk karantina, kegiatan karantina, kepemudaan nanti yang melaksanakan kegiatan di perpustakaan. Untuk kepala desa yang keterkaitan kebijakan dana, kebijakan tempat, kebijakan personil peserta, kebijakan kegiatan. Ini mungkin garis besarnya. Sekarang ke latihan skill itu macam-macam tergantung dengan kondisi di masing-masing desa. Itu yang pertama. Namun yang menjadi umum saat ini yaitu pelatihan kami yang mempunyai narasumber, yaitu pelatihan hantaran, pelatihan merajut,
Kalau dia membuat souvenir itu kita ada narasumber. Kalau kemudian masyarakat ingin membutuhkan mau tumbuh apa itu kalau disediakan di perpustakaan kan mereka tidak sungkan. Tapi kalau di kantor desa mereka sungkan. Jadi kami mohon itu internet di saat kemarin mungkin saat ini anak-anak sekolah itu masih belum tatap muka, jadi tolong dibantu bisa menggunakan lingkungan saja yang sederhana. Bagi ibu-ibunya yang ogah-ogahan, ya kan, terlalu sibuk dengan masalahnya, mungkin sibuk dengan masalah suaminya, pasti anaknya terbengkalai. Ya, hubungannya relasi dan kerja. Yang terakhir, 60% keluarga prasejahtera Indonesia tidak memiliki ijazah SLTK. Jadi 60% yang masuk keluarga prasejahtera mereka tidak mempunyai pendidikan sekolah. Jadi apa Bapak Ibu, mereka dari segi pendidikan aja tidak sesuai, tidak dasar ya, pendidikan dasar aja tidak terpenuhi. Ya, ini membuktikan bahwa literasi dan kesejahteraan itu mempunyai korelasi yang positif. Nah, jadi kita bisa membantah bahwa tidak ada kaitannya literasi dengan kesejahteraan. Tetapi hasil survei membuktikan ada korelasi yang positif antara literasi dan kesejahteraan. Nah, yang menjadi masalah sekarang adalah kenapa ya banyak orang yang illiterate? Masalahnya apa? Banyak masyarakat yang illiterate. Yang pertama, rendahnya konektivitas, yaitu keadaan materi dan kemampuan seseorang untuk mengakses informasi terkait teknologi informasi dan komunikasi. Ya, bahwa untuk mengakses informasi itu terbatas. Di desa tidak ada perpustakaannya misalnya, dia nggak Bu. Sebenarnya anak-anak itu senang membaca. Nah, tapi sekolahnya aja juga bukunya buku wajib, buku paket. Di desanya juga tidak ada perpustakaan desa. Bagaimana mereka mau mengakses informasi? Padahal sebenarnya Bapak Ibu dan teman-teman semua, kalau anak-anak ini kita sediakan bacaan, saya yakin kok mereka itu benar-benar mau membaca. Terkadang yang jadi masalah adalah ada bukunya, tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya nggak Bapak Ibu? Bukunya ini nggak menarik gitu loh. Bukunya ada, perpustakaannya ada, ya kan? Tetapi tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Contohnya, Kabupaten Semarang ini banyak sekali potensi pertanian, ya nggak, perikanan air tawar. Buku yang kita sediakan adalah buku-buku tentang misalkan ikan di tambang, ya kan, ikan laut misalkan, nggak nyambung kan Bapak Ibu. Nah, ini jadi ketersediaan informasi buku-buku itu juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk anak-anak tadi. Apa sih yang menarik buat anak-anak? Konektivitas Bapak Ibu, ya. Ada beberapa masyarakat yang memang tidak mampu membeli paket gelar untuk, jangan berpikir tidak ada dana selesai, tidak. Bahwa kita bisa kok walaupun tanpa dana, walaupun kita tidak dapat perjalanan dinas, tapi kita bisa menjangkau teman-teman kita melalui apa? Media sosial. Ya, misalkan kita juga, saya punya kendaraan sendiri, ya sekalian main, sekalian menengok teman-teman yang di perusahaan desa atau kabupaten. Nah, ini nanti betul-betul diubah. Karena program ini mempunyai manfaat yang cukup baik, sehingga pihak konsultan dari program itu mengadvokasi atau melobi pemerintah supaya ini bisa diadopsi melalui dana pemerintah. Ya, nah ini kesuksesan dari pihak konsultan mampu meyakinkan Perpusnas, sehingga Perpustakaan Nasional dan Bappenas ini mengadopsi program ini yang dari Perpusnas itu menjadi program bangunan nasional. Jadi nanti sampai tahun 2025 ini program ini akan berjalan ya secara berkelanjutan. Hanya saja fokusnya pada kabupaten yang belum menjadi
mitra yang tentunya memenuhi syarat ya. Jadi kita termasuk bersyukur Kabupaten Semarang ya, ini selalu mendapat penambahan. Karena program ini tidak seperti program-program yang dulu Bapak Ibu dan teman-teman ya. Kalau dulu itu kan kalau namanya bantuan pemerintah mau dimanfaatkan atau tidak selesai. Yang penting beneran selesai, terus selesai kan? Tidak, karena kita nanti akan dimonitoring. Jadi meskipun Bapak Ibu dan teman-teman ini adalah replikasi atau tambahan, nanti Bapak Ibu juga punya kewajiban untuk melakukan dokumentasi online. Jadi laporannya secara online. Kita nanti akan dimonitoring karena kita juga ada konsultan. Jadi kita tidak hanya berdiri sendiri lembaga pemerintah, tetapi juga ada konsultan pendamping. Yang namanya konsultan pendamping itu dari Mark Plus. Ya. Nanti ada Mbak Nia, ya, ada Mbak Kusnia, Mbak Nia itu konsultan pendamping khusus untuk Jawa Tengah dan Mas Kuntoro. Ya, jadi nanti capaian kita itu nanti akan dimonitoring ya sejauh mana pemanfaatan. Jangan sampai nanti teman-teman tidak melakukan program ini dengan baik, nanti imbasnya, impactnya itu nanti Kabupaten Semarang tidak akan mendapat penambahan. Karena kita selalu dimonitoring ya, ukurannya jelas. Ya. Nah, ini Bapak Ibu dan teman-teman semua bahwa perpustakaan dan penguatan literasi ini sudah menjadi prioritas nasional dan titik fokusnya pada layanan perpustakaan dan melalui program namanya program transformasi perpustakaan. Jadi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah upaya untuk penguatan literasi masyarakat dan pemerataan informasi untuk peningkatan kesejahteraan. Jadi programnya adalah ini Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ya. Jadi perpustakaan nasional secara prioritas nasional program ini sudah difasilitasi oleh pemerintah pusat. Ya. Fokusnya di mana? Ditempatkan di perpustakaan. Ya, nama programnya adalah transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas atau bingung Bapak Ibu dan teman-teman semua? Jelas? Jangan belas loh ya. Nanti kalau belas saya tidak dipanggil Bu Haris lagi. Belas Bu. Mudah-mudahan jelas. Jadi kita pahaminya pelan-pelan saja Bapak Ibu. Gak usah kemerusuh, gak usah. Aduh gimana ya kok sulit gitu, gak usah ya. Jadi nanti lakukan saja sesuai pembinaan dari Kabupaten Semarang ya, dari Bu Aris, dari Mas Bambang, dari Mbak Erna. Ya sesuai petunjuk beliau saja apa yang kita lakukan. Jadi nggak usah semuanya harus begini sempurna, tidak. Karena semuanya butuh proses. Yang penting kita mau bergerak, mau menjalan. Daripada pengennya muluk-muluk sempurna nggak jalan-jalan, ya kan? Jadi nanti lakukan saja sesuai potensi yang dimiliki, kemampuan yang dimiliki. Istilahnya nggak usah koyo banget. Ya pelan-pelan saja Bapak Ibu. Yang penting program ini bisa berjalan dengan baik. Karena goalnya adalah sebuah perubahan. Itu ya. Ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada saya lanjutkan masyarakat. Ya. Perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat. Ya, yang untuk mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan untuk berusaha, melindungi dan memperjuangkan budaya dan hak asasi manusia. Jadi intinya Bapak Ibu, transformasi perusahaan berbasis inklusi sosial itu adalah kegiatan yang kita sediakan, yang kita rencanakan itu betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat. Ya. Apa sih kebutuhan mereka? Masalah mereka apa? Yang dapat difasilitasi oleh perpustakaan. Jangan sampai kita mengadakan kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat, tapi tidak bisa difasilitasi oleh perpustakaan. Ya. Yang perpustakaan ini betul-betul mau berubah, mau diubahkan. Karena jangan sampai kita sudah menyelenggarakan kegiatan, ternyata mereka tidak mau berubah. Nah, akan berbeda kalau itu memang sudah kebutuhan mereka.
Makanya Bapak Ibu di dalam program transformasi ini, Bapak Ibu nggak usah berpikir jumlah orangnya yang ikut banyak, tetapi seberapa banyak orang-orang yang mau diubahkan melalui kegiatan perpustakaan. Nanti akan menjadi agen kita, bisa mempengaruhi orang lain juga. Yuk kita berubah, bahwa kita punya potensi yang lebih, ya, untuk bisa dikembangkan. Ini Bapak Ibu pengertian dari perpustakaan berbasis inklusi sosial. Yang tentunya kita harus, ya, tetap harus peduli, tetap harus mengingat, ya, budaya-budaya lokal. Jangan sampai kegiatan perpustakaan ini bertentangan dengan budaya-budaya lokal. Ya, tentunya kita harus menghargai betul budaya-budaya lokal, apa yang baik, ya, potensi-potensi lokal apa yang baik yang bisa mendorong masyarakat untuk lebih baik. Jangan sampai kegiatan yang kita selenggarakan itu juga nanti berbenturan dengan budaya lokal. Ya, kalau bisa kita juga mengangkat budaya-budaya lokal. Ya, ini pengertian perpustakaan berbasis inklusi sosial. Terciptanya masyarakat yang sejahtera. Jadi kita harus banyak menciptakan individu-individu baru, masyarakat baru, supaya kesejahteraan mereka meningkat melalui layanan perpustakaan desa. Tujuan khususnya Bapak Ibu meningkatkan kualitas layanan perpustakaan. Salurkan dulu. Di antara Bapak Ibu yang 3 perpusdes Rawo, perpustakaannya sudah ada? Sudah ada semua ya Bu? Ruangannya sudah ada? Ya, kegiatan itu nanti mau nonton buku, pasti bosan kan? Nah, bagaimana bisa dikolaborasi dengan multimedia? Ada buku, ya kan? Meskipun kadang bukunya mungkin tidak sesuai, tapi karena itu dropping ya, mudah-mudahan nanti kita adalah betul-betul buku teknologi tepat guna yang sebagian besar betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, jadi peningkatan kualitas layanan perpustakaan. Nah, peningkatan kualitas layanan ini termasuk Bapak Ibu layoutnya. Nah, setelah ada penambahan buku, komputer, kan kita juga perlu menata layoutnya kan, supaya menarik, supaya nyaman dan sebagainya. Ya. Yang kedua, meningkatkan penggunaan layanan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, penggunaan layanan. Ya, bahwa orientasi kita bukan pada pengelola perpustakaan, bukan pada perpustakaan, tetapi bagaimana kita bisa melayani masyarakat dengan baik, sesuai kebutuhan. Itu diajari nggak apa-apa Bapak Ibu, karena sekarang kemajuan teknologi, meskipun itu organisasi masyarakat ya Bu ya, itu juga dituntut untuk menggunakan laporan berbasis teknologi ya Bu ya, sekarang ya dituntutnya ya, nggak seperti dulu kan, dulu laporan ditulis dan sebagainya. Nah, jadi kita bisa membantu masyarakat apa sih yang menjadi kebutuhan mereka, ya diubahkan untuk menjadi lebih baik. Ya, ini dalam keadaan makmur, keadaan sehat dan ya, harus mengimplementasikan 3 strategi program ini di perpustakaan desa masing-masing. 3 strategi program, yang pertama itu adalah peningkatan layanan informasi. Nah, saat ini Bapak Ibu dan teman-teman, koleksinya bagaimana? Sudah cukup baik atau belum? Yang kedua, ada enggak ya komputer atau jaringan internet? Karena program transformasi ini kan layanan berbasis TIK. Ya enggak Bapak Ibu dan teman-teman? Oh, di sana wifi-nya belum ada Bu, gitu kan ya. Bagus, sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Komputernya sudah ada, akses wifi-nya sudah ada. Nah, kita harus menjalankan strategi yang kedua, yaitu pelibatan masyarakat. Supaya apa yang sudah ada di perpustakaan itu dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, dalam pelibatan masyarakat ini tentunya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu masalah apa yang ada di sekitar perpustakaan. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kegiatan pelibatan masyarakat itu tadi yang disampaikan Bu Aris, life skill, ya kan? Bisa sulam pita, ya, bagi ibu yang keterampilan bisa menjahit,
yang menjahit masker dan sebagainya. Supaya tadi Bapak Ibu kegiatan kita tuh berkelanjutan, supaya kita tuh tidak satu kali kegiatan selesai, ya kan? Nah, kita perlu advokasi. Jadi ini membangun kemitraan untuk membangun hubungan atau mendorong keberlanjutan program. Jadi jangan sampai sarana prasarana perpustakaannya sudah bagus, pelibatan masyarakatnya bagus, tapi kita bisa melobi ke penentu kebijakan di desa supaya perpustakaan desa secara implisit mempunyai anggaran untuk pengembangan perpustakaan. Begitu ya. Jadi advokasi ini kita meyakinkan orang lain, meyakinkan stakeholder, multi stakeholder, supaya mereka mau berkontribusi terhadap kegiatan-kegiatan perpustakaan. Ya, misalnya di sana ada guru menari, ibunya ini tidak dibayar mau. Ini kan termasuk dukungan Bapak Ibu. Namanya dukungan tidak harus uang, ya kan? Tidak harus dana. Ibu nanti melakukan dokumentasi konten, 3 hal ini akan muncul. Bapak Ibu akan layanan informasinya apa? Dari dulunya WiFi jadinya WiFi, ya kan? Dari yang dulunya cuma 2000 sekarang 2010 itu termasuk. Jadi hal yang kecil sekecil apapun dilakukan Bapak Ibu. Kalau ini membawa perubahan yang baik. Ya, sekecil apapun laporkan. Jadi jangan pernah lelah untuk melaporkan kegiatan perpustakaan di dokumentasi. Pelibatan masyarakat itu sama Bapak Ibu. Misalkan kursus menari, jumlah anaknya berapa, laki-laki perempuannya berapa. Jadi nanti Bapak Ibu datanya harus detail ya, karena dalam dokumentasi online nanti detail. Ya, termasuk impact perubahan pada masyarakat. Ternyata dengan kursus menari ini menambah ya kan? Tapi sekarang PPD itu masuk Bapak impact ya, membawa perubahan ke arah lebih baik. Ya, 3 selanjutnya perlu Bapak Ibu jangan lupa ya. 1 adalah peningkatan layanan. Yang kedua, ya. Yang ketiga, ini ya, ingat-ingat 3 programnya nyantol dengan keluarganya juga. Kalau keluarga baik, sejahtera, otomatis akan berkontribusi, bangsa juga akan sejahtera. Ya, kenapa? Perempuan. Dan kita mendorong supaya perempuan-perempuan itu menjadi perempuan yang mandiri, yang tidak punya penghasilan, bisa jadi punya penghasilan, tanpa harus mengabaikan perannya sebagai seorang ibu. Yang ketiga adalah pengusaha mikro, UMKM, ya, home industry. Siapa yang akan memperhatikan mereka? Ya, siapa yang akan memperhatikan mereka untuk bisa menjadi lebih baik? Kalau bukan dari perpustakaan. Jadi masalah-masalah di pengusaha mikro kalau bisa kita fasilitasi supaya mereka bisa mengembangkan usahanya lebih baik. Yang keempat adalah pelajar. Ya, pelajar itu tadi sekarang pandemi COVID, ya kan, mereka bingung, ya kan, harus daring, online. Nah, bagaimana kita mengantisipasi kejenuhan para pelajar ini supaya mereka tetap bisa bahagia, bisa happy meskipun mereka bersekolah secara daring. Ya. Yang terakhir adalah difabel, ya, disabilitas. Saudara-saudara kita yang punya kebutuhan khusus, ini juga harus menjadi sasaran perpustakaan. Kita lihat Bapak Ibu dan teman-teman, ada 3 warga dari desa yang difabel. Ya, syukur-syukur nanti difabel ini mempunyai sebuah kriya atau kreativitas ya, sehingga mereka bisa mendapatkan hasil. Titik fokus kita pada pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Fokusnya ini Bapak Ibu, ya, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu sudah kami sosialisasikan. Oh, ternyata program transformasi ini goalnya adalah generasi untuk sejahtera. Ya. Dan kedua, kita seharusnya dapat pelatihan BIMTEK strategi pengembangan perpustakaan dan teknologi informasi komunikasi. Namun bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua, karena di Jawa Tengah ini mitra baru adalah Kabupaten
Kudus dan Kabupaten Blora. Jadi yang dari Perpusnas itu yang mendapat pelatihan di TSPP dan TK itu adalah Kabupaten Kudus dan Kabupaten Blora. Sedangkan teman-teman yang di Kabupaten Semarang, Wonosobo, Jepara ini diharapkan dari kabupaten yang melakukan pelatihan SPP dan pemuda, perempuan, pengusaha mikro, pelajar dan sebagainya. Itu misalnya kita bikin skala prioritas itu bisa Bu? bisa. Misalnya kan tempat saya itu kan lingkungannya pelajar. Jadi alhamdulillah puji Tuhan sementara sampai sekarang karena daring, tiap hari itu anak-anak belajarnya di perpustakaan kami. Dan nanti untuk sasaran program itu kalau kita skala prioritaskan ke pelajar itu nggak apa-apa. Bisa Ibu, iya, karena memang itu yang harus kita fasilitasi duluan, tidak apa-apa, karena semuanya harus skala prioritas. Monggo, boleh, ya. Ada lagi? Silakan. Namanya Mas? Nama saya juga dari Sambil. Yang pertama itu ini sharing dulu cerita dulu. Purpose dari desa kami itu sebenarnya dulu sudah terlalu bagus sekarang dan tidak kaget itu sekarang alhamdulillah sudah bagus, sudah dari itu sudah ada komputer, ada wifi juga ada, tapi yang kurang itu minat baca dari masyarakat sendiri. Kami sudah sering mengirim surat ke RT, RW, sekolah dan lembaga yang lain itu untuk mempersilahkan ke perpus. Juga dari jam saja sudah kami tuh dulu pernah dari jam 12 sampai jam 5 sore Mbak, untuk biar anak sekolah pulang pasang perpus, tapi masih saja itu masih kurang. Mungkin bisa di solusinya biar caranya biar bisa menarik beberapa terutama anak-anak berperpus. Terus yang kemudian mengenai realisasi nanti yang di program inklusif ini sebenarnya di desa itu sudah sering mengadakan pelatihan-pelatihan. Misalnya itu ada dulu seminar UMKM, ada juga pelatihan menjahit, pelatihan menyulam, pelatihan las bagi anak-anak juga sampai tahun kemarin aja kami menganggarkan ternak kambing untuk para petani-petani itu. Tapi setelah kami laksanakan tetap saja nggak ada perubahan itu. Bagaimana caranya itu biar kami yang sudah melakukan aktivitas itu bisa kedepannya itu biar ada program itu bagaimana solusinya lah, inovasinya yang ke kami itu caranya. Terima kasih dari Beringin dari Beringin dulu ya, nanti yang terkait. Yang dari Beringin perpustakaannya memang sekarang untuk sarana prasarananya sudah lumayan, cuma itu mungkin ya Mas ya, yang kurang masyarakat kurang perpustakaan Beringin itu letaknya itu di lantai 2 dan naik menggunakan tangganya itu tangga paralel itu naik, jadi itu dulunya ya itu mungkin loh ya, mungkin yang itu. Yang kedua ini Mas, seringkali mengadakan kegiatan untuk anak-anak di ruang perpustakaan, jangan di balai desanya. Jadi biar anak tahu dan pengenalan buku yang baru itu. Yang dari Perpusnas kan baru-baru ya, SDM artinya dia cari literasi untuk apa, untuk apa diangkat. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau untuk game online atau apa, tolong berhenti. Karena mungkin untuk komputernya masih di bawah ya. Ya, nah, jadi mungkin nanti bisa di atas. Jadi ini karena masih komputernya masih baru dan belum diinstal. Nanti kami akan jadwalkan untuk penginstalan yang kunang-kunang untuk konsultasi online, terus yang nanti terkait dengan English. Nanti kami akan datangi satu persatu masing-masing Perpusdes untuk install dan sosialisasi. Terima kasih Mas. Meningkatkan minat baca ya. Kalau tadi saya mendengar karena letaknya di lantai 2 ya,
mungkin naik tangga dan sebagainya. Kalau menurut saya begini, lakukan saja pendekatan. Mungkin RT RW itu kan kalau disuruh ke perpus, masyarakatnya juga mungkin jangkauannya cukup waktu ya. Kalau bisa kita bikin saja seperti kelompok-kelompok, istilahnya sudut baca. Nah, sudut baca ini kalau bisa kerjasama saja dengan PKK. Karena kan PKK itu biasanya ketua-ketua RW itu kan berkumpul di desa ya Bu ya. Setiap rutin nggak itu ya? 1 bulan sekali ya. Nah, bisa saja mereka dipinjami misalkan sebulan sekali itu 20 atau 15 buku. Nah, mereka nanti yang melayankan bukunya itu melalui pertemuan-pertemuan di tingkat RW. Kalau tidak, itu dengan cara jemput bola seperti ini. Kita buat grup ya, grup WA itu adalah pengunjung perpustakaan, termasuk Pak RW, Bu RT dan sebagainya. Setiap kali kita share buku. Ini yang saya lakukan di Jawa Tengah ya. Karena Bapak Ibu, siapa yang akan pinjam gitu. Nah, tentunya koleksi ini juga harus sangat bervariatif ya, dari koleksi anak-anak, remaja, orang tua, sampai lansia ya. Jadi pasti nanti ada yang minjam kok Mas. Dulu tuh awalnya hanya 3 orang, 5 orang, 7 orang. Sekarang itu yang pinjam sudah 30 orang. Nah, ini jadi kita jemput bola saja. Karena terkadang kalau kita menyuruh mereka untuk datang ke perpustakaan itu kan ya ada yang mungkin jaraknya jauh dengan desa, ada juga dengan keterbatasan waktu dan sebagainya.